Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai wujudnya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan dapur milik Dayu. Benda-benda apa saja yang ada di situ, dan kalian bisa mengelompokkannya. Ingat, wujud benda ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang, Bu Deno mencoba memberikan contoh untuk benda yang ada di dapur milik Dayu. Benda padat, salah satu contohnya bisa kalian lihat ada botol. Kemudian untuk benda cair ada air, ya. Itu kamu bisa melihat Dayu dan ibunya sedang merebus air. Kemudian benda padatnya ada uap air. Nah, anak-anak, banyak sekali contoh benda padat yang ada di dapur Dayu. Kalian bisa mengamatinya. Ini hanya satu contoh yang diberikan oleh Bu Deno. Kemudian kamu bisa melihat lagi benda padatnya ada kompor. Yang masuk benda cair lagi ada minyak goreng. Kemudian benda gas apa? Yaitu udara, karena kita bernafas menghirup udara, dan udara adalah termasuk benda gas. Nah, anak-anak, setelah melihat dapur Dayu dan sudah mengelompokkannya, sekarang amatilah lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, karena sekarang kalian sedang belajar di rumah atau secara daring ya, secara online, kalian bisa mengamati lingkungan di sekitar kalian atau yang ada di rumah kalian. Kalian bisa mengelompokkan benda yang ada di rumah kalian dengan 3 kelompok benda, yaitu dengan wujud padat, wujud cair, dan benda gas. Misalkan seperti ini ya anak-anak. Lemari. Nah, pasti di rumah kalian juga mempunyai lemari. Lemari masuk mana? Lemari masuk benda padat. Kemudian ada meja. Meja juga termasuk benda padat. Selain meja, ada kursi. Kemudian ada lampu dan banyak yang bisa kamu temukan benda padat di rumah kalian. Sekarang benda cair, apa saja di rumah kalian benda cair? Misalkan air minum yang ada di galon. Kalau galonnya termasuk benda padat, di dalam galonnya itu termasuk benda cair. Kemudian ada minyak goreng,
ada susu yang dalam kemasan ya. Dalam kemasan yang cair itu berarti dia termasuk benda cair. Kemudian ada kecap, ada cuka, dan banyak lagi. Kemudian benda gas apa saja? Ada uap air. Uap air misalkan seperti tadi ibu merebus air. Nah, ketika sudah mendidih, bisa kamu lihat ada uap air yang keluar dari panci untuk merebus itu. Selain uap air, ada asap. Nah, ibu atau mungkin orang tuamu membakar sampah. Nah, asap itu termasuk benda gas. Atau ayahmu memanaskan sepeda motor dan keluar asapnya. Dan asap itu termasuk sebagai benda gas. Kemudian apa lagi termasuk benda gas? Yaitu angin. Nah, anak-anak, saya yakin kalian bisa menyebutkan sendiri benda padat, benda cair, benda gas yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, kalian telah mengamati benda-benda di sekitar lingkunganmu. Sekarang kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, benda apa saja tadi? Ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, ini hanya 2 ya anak-anak. Pasti gampang sekali untuk menjawabnya karena contoh benda padat sangatlah banyak. Nah, ini di sini Bu Deno menulis ada meja dan lemari. Kalian bisa menjawab yang lainnya. Tidak harus sama seperti yang ada di sini. Kemudian, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Nah, benda cair itu ada air minum, kemudian kecap, dan lain-lain ya. Kalian bisa mencari sendiri. Kemudian yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas yang ada di sekitarmu. Di sini Bu Dena menjawab angin dan asap. Nah, anak-anak, kamu bisa melihat gambar apa yang ada di sebelah kanan itu? Ya, itu adalah transportasi darat ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, betul, pinter. Motor termasuk golongan atau kelompok benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Nah, kamu lihat Dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Ini rumah nenek. Nah, ini Edo. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Edo dan ayah untuk pergi ke rumah nenek? Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, anak-anak, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang meter dan sentimeter. Untuk meter dan sentimeter adalah untuk mengukur panjang benda, sedangkan kilometer dan meter ini adalah untuk menyatakan jarak. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah tangga ya. Tangga untuk satuan kilometer, sentimeter, milimeter. Kamu lihat anak-anak.
Nah, ini kalau kita membacanya kilometer, ini hektometer, ini dekameter, ini meter, ini desimeter, ini sentimeter, dan ini milimeter. Perhatikan setiap kalian turun satu tangga, misalkan kalian ke kilometer, akan turun ke hektometer, berarti dikalikan 10. Ya, jadi turun itu sama saja dikalikan. Sedangkan kalau kalian naik, misalkan sentimeter, kalian ingin naik ke desimeter, berarti setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ya, saya ulang lagi. Kalau naik satu tangga berarti dikalikan 10. Kalau turun satu tangga dikalikan 10 ya, diulang Bu Deno. Sedangkan kalau naik satu tangga dibagi 10. Saya ulang, saya ralat lagi anak-anak yang tadi. Kalau kita setiap turun satu tangga berarti dikalikan 10. Sedangkan kalau kita naik satu tangga berarti dibagi 10. Bagaimana kalau kita turun dua tangga? Apakah dikalikan 20? Nah, bukan ya. Jadi, kalau kita naik dua tangga, maka akan dikalikan dengan, kalau kita naik dua tangga, maka akan dibagi dengan 100. Sedangkan kalau kita akan turun dua tangga, berarti akan dikalikan dengan 100. Ya, perhatikan satu tangga sama dengan satu buah angka 0. Contohnya meter ke sentimeter. Meter ke senti kita turun ya. 1, 2. Berarti ada 2. Berarti sama saja dikalikan dengan 100. Kenapa 100? Karena kamu lihat ratusan itu memiliki dua angka 0. Ya. Sedangkan kalau kita misalkan naik dua tangga, 1, 2, berarti sama dibagi atau kita mengurangi 0 ya, ada 2. Misalkan nanti di bawah akan ada contoh satu-satu biar kalian lebih jelas. Jadi sentimeter ke meter naik dua tangga berarti itu dibagi dengan 100. Nah, kita lihat ya anak-anak. Contohnya, contoh misalkan 2 meter ke sentimeter. Kita lihat tangganya dulu. Meter di mana posisinya? Nah, ini adalah meter. Kita ingin turun ke sentimeter. Kita nggak boleh turun langsung lompat ya ke sini, tapi kita harus turun satu persatu, kita hitungnya. Di sini jangan dihitung dahulu. Jadi kalian menghitungnya mulai kaki kalian. Misalkan kalian ini tangga ya. Jadi misalkan tangga tempat kita berdiri jangan dihitung. Jadi M di sini tidak boleh dihitung. Kita menghitungnya ketika kita sudah turun di sini 1, kemudian turun lagi 2. Nah, berarti turun 2 tangga. Kalau 5 meter sama ya, meter ke senti turun 2 tangga. Sedangkan kilometer ke meter, kita lihat kilometer ke meter turun berapa tangga ya, kita hitung. Nah, di sini tidak boleh untuk memulai hitungan. Memulai hitungan harus ketika kita turun 1, 2, 3. Berarti turun berapa? Ya, turun 3. Kita lihat untuk pengerjaannya anak-anak. Nah, 2 meter ke sentimeter tadi turun 2 tangga. Ya, jadi ada 2 0 di sini. Karena kalau turun satu tangga dikalikan 10. 10.
Kemudian 2 tangga kita hanya menambahkan 0 menjadi 100. Jadi 2 kali 100 sama dengan 200 cm ya. Nah, ini salah tulis, ini yang betul 200 cm ya. Kemudian 5 meter ke centimeter itu sama saja 5 dikalikan 100. Nah, ini baru betul anak-anak. Yang di atas ini kurang nolnya, harusnya di sini 200. Nah, kalau 5 kali 100 sama dengan 500. 10 meter dirubah ke centimeter sama berarti 10 kalikan 100. Menambah nolnya 2. Kamu gampang ya, kamu tulis angka 10, kemudian kamu tambahkan 0 di belakang 2. Loh, Denok, kenapa kok ditulis dulu 10? Karena semua yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Contoh 5 kali 1 ya. Ya tetap 5. Baru nolnya kamu tambahkan. Ada berapa nol di sini? Ada 2. Kamu tambahkan di belakangnya. Sama dengan yang nomor 3. 1 kali 1 berapa? Oh, 1 kali 1 ya. Jawabannya 1. Kemudian ada berapa nol yang ada di sini? Ada 3. Jadi ada 3 nol. Menghitungnya seperti itu ya anak-anak. Jadi tidak perlu bingung kok perkalian ada banyak nolnya. Kamu bisa melihat caranya seperti itu. Jadi 10 kali 100 sama dengan 1000, yaitu bisa saja kalian menghitungnya 10 kalikan 1. Jawabannya tetap 10. Kemudian ada berapa nol ini 100-nya? Ada 2. Berarti ditambahkan 2 nol. Itu ya. Kemudian tadi 3 km ke meter. Kilometer ke meter turunnya 1, 2, 3. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang bertambah di sini tangganya itu tadi ada acuannya 1 tangga, 1 0. Nah, ini ada 3 tangga, berarti 1, 2, 3. Ada 3 0 atau 1000. Jadi, menghitungnya 3 kali 1000. Nah, menghitungnya bagaimana? Biar kamu nggak bingung. Nah, 3 kali 1000. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kamu tambahkan 0 di belakang 1. 1, 2, 3. Kamu tambahkan 3. 0. Berarti 3000 meter. Maaf ini kilometer ya. Oh, benar, meter ya. Jadi ini yang kilometer tadi 3 kilometer berubah menjadi 3000 meter. Kemudian 5 kilometer dirubah ke meter. 5 kilometer dikalikan 1000. Loh, 1000-nya dari mana? Itu tadi, kilometer ke meter, turun 3 tangga ya. 1, 2, 3. Berarti 1000. 1, 2, 3. Ini tangganya tadi. Kalau 1 tangga 1 0. Berarti 1, 2, 3. Berarti 5 dikalikan 1000. Menghitungnya bagaimana itu Denok? Banyak nolnya. Nggak usah bingung, kamu hitung aja 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Kemudian nolnya tinggal kamu kembalikan atau tambahkan di belakangnya. Ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti kamu juga menambahkan nolnya 1, 2, 3. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu berikan contoh ketika turun tangga. Sekarang Ibu berikan contoh naik tangga ya. Jadi, misalkan ada contoh centimeter ke meter, 3000 cm ke meter. Berapa tangga yang harus dinaiki? 1, 2. Oh, berarti ada 2 tangga. 2000 meter ke kilometer. Nah, meter ke kilometer berapa ya? Naiknya 1, 2, 3. Ada naik 3 tangga. Bagaimana jawabannya? Kita lihat ya anak-anak. Nah, 3000 cm ke meter berarti naik berapa tadi?
Sentimeter ke meter? Ya, naik 2, 1, 2. Berarti kalau naik diapakan? Naik dibagi. Kalau naik 1 dibagi 10. Naik 2 berarti nolnya di sini bertambah 1. Berarti dibagi 100. Kamu lihat 3000 dibagi 100. Tidak usah bingung menghitungnya. Kamu bisa mencoret nolnya. Yang di sini dicoret 1, 2. Berarti sebelah sini juga harus dicoret 1, 2. Berarti tinggal berapa angka kalau 3000 nolnya di ini apa tuh dihilangkan 2 atau dicoret 2 tinggal 30. Jadi sentimeter ke meter sama dengan 30 meter. Ini salah ya, salah ketik lagi. Kemudian untuk yang nomor 2 perhatikan 2000 meter ke kilometer. Meter ke kilometer 1, 2, 3. Naik 3. Berarti di sini sekali lagi nolnya ada 3. Berarti 2000 dibagi 1000. Kalau 2000 dibagi 1000, nolnya kita coret 1, 2, 3. Di sebelah sini juga kita coret sama 1, 2, 3. Berarti tinggal 2 dibagi 1. Sama dengan tetap sama, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2 km. Nah, untuk soal yang ketiga ada 30.000 meter dirubah ke kilometer. 30.000 meter dibagi 1000. 1000 dari mana? Diingat-ingat. 1000 karena meter ke kilometer naik 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 1, 2, 3. Ini tangganya ya, naik 1, naik 2, naik 3. Nah, 1000. 30.000 dibagi 1000 ya. Penghitungannya kita coret nolnya 1, 2, 3. Yang ini juga kita coret 1, 2, 3. Tinggal 30. 30 dibagi 1 sama dengan 30 kilometer. Nah, begitu anak-anak cara menghitungnya kilometer ke sentimeter atau ke meter, sentimeter ke meter seperti itu. Nah, kita kembali ke soal yang tadi ya. Edo yang ke rumah nenek, perhatikan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang tadi 1523 meter. Nah, ini juga bisa ditulis jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah berapa anak-anak? Ya, 1 km 523 meter atau 1 km lebih 523 meter. Satuan kilometer, km, dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer berapa meter? Nah, 1 kilo turun 3 kan tadi turun 3 tangga berarti sama saja 1000 ya karena ribuan nolnya ada 3 jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini jawaban untuk yang tadi ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kamu bisa melihat 3 km dijabarkan ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5000 meter. Tadi tahu ya, karena turun. Nah, turun 3. Berarti di sini ditambahkan 0,3 karena dikalikan 1000. Dari mana ini? Sekali lagi 5 ini dikalikan 1000 menjadi 5000. Kemudian 300 meter. 300 meter ini sudah meter. Jadi tidak usah dirubah, tetap
300 meter. Sehingga 5.000 ditambah 300 meter, jawabannya adalah 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Untuk yang berikutnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, kalau dalam meter kita jabarkan di sini adalah 1.000 meter. Ya, 1.000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilo ditambah 523 meter. Ya, jadi diulang ya sama Bu Deno. 1.523 sama saja 1.000 meter ditambah 523 sama dengan 1 kilo 523 meter. Nah, ayo berlatih di sini. Kamu bisa melihat di buku paket kalian ya, yaitu halaman 65. Itu bisa kamu tulis di buku tulis untuk catatan kalian juga. Perhatikan. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan dana jarak antar bangunan di bawah ini. Perhatikan, ada rumah Siti, ada rumah Udin, rumah sakit, kantor pos, pasar, dan juga ada sekolah. Sekarang pertanyaannya, tentukan jarak dari dalam satuan meter. Ingat, yang ditanyakan harus dirubah menjadi meter. Rumah Siti ke sekolah. Kita cari rumah Siti. Nah, kemudian rumah Siti menuju ke sekolah. Berapa jaraknya di situ? Yaitu 5 km 100 meter. Kamu bisa nulis di sini 5 km ya. Kemudian sebenarnya kamu tulis 100 meter. Nah, berapa jaraknya dalam satuan meter yang kamu rubah ini? 5 kilometernya yang dirubah karena 100 meter sudah dalam bentuk meter. Nah, kilometer ke meter tadi dikalikan berapa? Ya, dikalikan 1.000. Jadi 5 dikalikan 1.000, 5.000. Nah, 5.000 kamu tambahkan 100 menjadi 5.100. Nah, ini ya anak-anak, biar kalian tidak bingung, kenapa kok di sini jadi 5.000? Nah, 100-nya dari ini anak-anak. Dengan 5-nya di sini, kilometer turun tangga ke meter, turun 3. Berarti dikalikan 1.000. 5 kali 1.000, 5.000. Nah, 5.000 ditambahkan 100 menjadi 5.100. Soal nomor 2 ya. Nah, sekarang Udin ingin pergi ke kantor pos. Kita cari rumah Udin, kita menuju kantor pos. Jaraknya 2 km 850 meter. Kamu tulis dulu di sini 2 km. Ya, 2 km. Kemudian sebelahnya lebihnya, yaitu lebih 850 meter. Sekarang kita rubah ke meter semua. Nah, ini sama kayak yang tadi. 1 km sama dengan 1.000 meter. Berarti 2 dikalikan 1.000. Jawabannya 2.000. Kemudian 2.000 kita tambahkan dengan 850. Jawabannya menjadi 2.850 meter. Itu ya. Nomor yang ketiga. Nah, sekarang Siti akan bermain ke rumah Udin. Berapa jaraknya?
Di sini jaraknya 6 km lebih 350 meter ya. 6 km kalian tulis di sini 6 km. Kemudian lebihnya kamu tulis di sebelah sini 350 meter. Sekarang yang kita rubah adalah kilometer. Yang ini tetap ya karena satuannya sudah sama-sama meter. Berarti yang kita rubah ini. Ingat 1 kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti dikalikan 1000. Jadi tinggal 6, kamu kalikan 1000. Nolnya 6 kali 1 tetap 6. Kemudian kamu tambahkan nolnya menjadi 3. Berarti 6350. Nomor 4. Rumah Siti ke pasar. Nah, Siti ingin pergi ke pasar. Jaraknya berapa di sini? 6 km 50 meter atau 6 km lebih 50. Kamu tuliskan di sini 6 km. Nah, yang di sini kamu tulis 50 meter. Kemudian 6 kali 1000, 6000 ditambahkan 50. Berarti jawabannya adalah 6050. Yang terakhir, rumah Udin ke pasar. Nah, di sini rumah Udin ke pasar 10 km ya, 10 km. Tidak ada lebihnya. Jadi, kamu tinggal nulis 10 km, sedangkan sini kamu kosongi. Karena di sini tidak ada lebih. Jadi, tetap 10 km saja yang kamu tulis. Sini boleh kamu beri tanda seperti ini. Ya, seperti dikurangi gitu. Kemudian 10 km kamu kalikan 1000. Berarti 10 dulu kamu tulis. Kemudian kamu tambahkan nolnya 3. Jadi jawabannya adalah 10.000. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang jarak, menghitung jarak km ke meter. Nah, perhatikan gambar di samping kalian itu, di samping sebelah kanan ya, sebelah kanan kalian itu ada alat ukur. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ini disebut sebagai altimeter. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Jadi menghitungnya itu dari permukaan laut anak-anak untuk mengukur tinggi ya. Juga alat ini bisa untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi, untuk mengukur ketinggian, alat yang digunakan adalah ya altimeter. Nah, anak-anak, perhatikan ada pesawat A dan ada pesawat B. Pesawat A ketinggiannya 3000 meter. Ini diukurnya dari permukaan air laut. Mengukurnya dengan apa tadi? Altimeter ya. Nah, berapa berdasarkan gambar? Dibaca dulu ya sama Bu Diana. Ini berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, tadi kalian sudah belajar kilometer ke meter ya. Jadi kalau kilometer, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bagaimana kalau meter ke kilometer? Kebalikannya anak-anak. Kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter, berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi kebalikannya, karena dibagi ya, karena menghitungnya dibagi. Diulang lagi sama Bu Deno. Kalau kilometer ke meter, berarti dikali, karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan kalau meter, kita rubah ke kilometer. Ingat yang tangga tadi ya, meter ke kilometer. Berarti naik 3 tangga. Berarti dia dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 1000 karena 3 tangga. Jadi
3.000 atau 1.000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Nah, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Begini cara menghitungnya. Nah, 3.000 sama saja 3.000 dibagi 1.000. Kita coret ini 1, 2, 3. Ini juga kita coret 1, 2, 3. Berarti nolnya sudah habis ya, karena sudah dicoret di sini ya, dikurangi 0, 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Menghitungnya bisa gitu ya anak-anak ya untuk pembagian. Jadi tinggal 3 dibagi 1. 3 dibagi 1, jawabannya adalah 3. Nah, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, pesawat B tadi ketinggiannya 4.325 ya anak-anak ya. Jadi 4.000 meter, 4.325 meter. Kamu rubah menjadi kilometer. Caranya, nah, 4.325 meter, kamu bagikan 1.000 anak-anak. Yang bisa dibagikan yang 4 ya. Jadi yang bisa dibagikan angka 4.000 ini. Jadi 4.325 meter dibagi 1.000 hasilnya 4 kilometer sisanya, karena sisanya cuma 300 ya, ratusan, tidak bisa dibagi 1.000 anak-anak. 325 kan ratusan, tidak bisa dibagi 1.000. Jadi 325 itu tetap satuannya meter. Jadi jawabannya 4 kilometer lebih 325 meter. Sekarang untuk nomor 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Pesawat B 4 km 325 meter. Sedangkan pesawat B tadi berapa? Ya, 3 km. Sekarang perbedaan ketinggian kita kurangi anak-anak. Nah, jadi 4 km dikurangi 3 km, sampainya 1 km. Kemudian sisanya kamu tulis 300 lebih 325 meter. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar untuk menghitung jarak. Sekarang, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Udara itu wujudnya gas. Gas itu tidak bisa dilihat ya anak-anak, tapi kamu bisa merasakannya. Tiupan angin itu ada yang kencang, ada yang lembut, dan ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Contohnya apa? Contohnya angin topan, puting beliung, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian bisa berdiri ya. Di rumah kalian berdiri, kalian bergerak seolah-olah seperti kertas yang ditiup anak-anak. Nah, ini perhatikan, kamu bisa mempraktekannya di rumah anak-anak. Perhatikan gambarnya. Gambar atau gerakan angin sepoi-sepoi berarti kalian bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakannya lemah seperti ini. Bergerak lambat ke kiri, ke kanan. Ini angin yang sepoi-sepoi. Kemudian jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ya. Nah, ini gerakannya cepat karena anginnya kencang. Nah, kamu bayangkan seperti pohon ya. Jadi kalau sepoi-sepoi itu gerakannya kan lambat. Ya, nah sedangkan kalau anginnya kencang berarti gerakannya cepat. Kemudian ada lagi angin puting beliung, berarti kalian bergerak berputar. Nah, kamu bisa melatih ya, mencoba mempraktekannya. Angin sepoi-sepoi seperti apa, angin kencang, bergerak kalian bagaimana, dan yang angin puting beliung, yaitu gerakannya berputar. Nah, dengan mengikuti gerakan di atas, kamu bisa membedakan gerakan kuat dan lemah. Yang lemah tadi yang masuk yang sepoi-sepoi tadi anak-anak. Nah, dalam tarian selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan langkah kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi.
Nah, sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita ya tentang wujud benda, kemudian bagaimana menghitung jarak serta gerakan mengikuti angin ya, gerakan angin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, kalian bisa menerimanya ya. Kalau seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakannya kepada guru kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Nah, selamat belajar dan tetap semangat ya.